Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Baraya Handayani. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Amin. Sebelum masuk ke materi, pada kesempatan hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Neng Winnie Wulandari. Saya mengajar mata pelajaran Sejarah Indonesia di SMA Handayani 1 Pamengpeuk. Pada hari ini, saya akan membahas materi pertama di kelas 12, yaitu upaya bangsa Indonesia mengatasi ancaman disintegrasi bangsa. Sebab judulnya ialah integrasi untuk kedaulatan sebuah negara. Dan tujuan pembelajaran hari ini ialah mengidentifikasi berbagai ancaman disintegrasi bangsa melalui bacaan dari berbagai sumber belajar dan mengolah informasi tentang berbagai ancaman disintegrasi bangsa. Kita masuk ke poin 1, pengertian integrasi dan integrasi nasional. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi adalah pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Menurut sejarawan politik dari Inggris, William Howard Riggins, pada tahun 1996, integrasi berarti penyatuan bangsa atau suku berbeda dari suatu masyarakat menjadi satu kesatuan yang utuh untuk menjadi satu bangsa. Berdasarkan cakupan wilayah, muncul istilah integrasi nasional atau bangsa. Bangsa atau nation adalah kelompok manusia yang heterogen atau beraneka ragam sifatnya, tetapi memiliki kehendak yang sama dengan menempati daerah tertentu dan bersifat permanen. Berdasarkan berbagai definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa integrasi nasional atau bangsa adalah usaha atau proses mempersatukan perbedaan-perbedaan dalam suatu negara berdasarkan bahasa, darah, sejarah, tanah, dan tujuan yang sama, sehingga tercapai keserasian dan keselarasan nasional. Terwujudnya integrasi dalam cakupan nasional penting bagi sebuah negara untuk mempertahankan keutuhan dan kedaulatannya. Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa dibentuk berdasarkan ikatan bersama karena memiliki kesamaan sejarah, yaitu sama-sama pernah dijajah oleh Belanda. Terdapat beberapa faktor yang mendorong dan menghambat terwujudnya integrasi nasional di Indonesia. Berikut ini sejumlah faktor yang dapat mendorong terwujudnya integrasi nasional di Indonesia. Yang pertama, menurut Ernest Renan, faktor pendorong terwujudnya integrasi adalah perasaan senasib dan mempunyai tujuan yang sama. Yang kedua, kekuasaan kolonialisme Belanda selama kurang lebih 350 tahun telah banyak memberikan andil bagi terbentuknya integrasi nasional. Hal ini sebagai akibat adanya persamaan nasib dalam sejarah, yaitu sebagai bangsa yang sama-sama dijajah oleh Belanda dan memiliki cita-cita yang sama. Cita-cita tersebut adalah melepaskan diri dari pengaruh kekuasaan Belanda untuk menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat. Yang ketiga, keinginan bersatu, seperti yang telah dinyatakan dalam Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Dan yang terakhir, rasa cinta tanah air dan bangsa yang diwujudkan dalam upaya memperoleh kemerdekaan, menegakkan kedaulatan, baik melalui perlawanan dan perjuangan bersenjata maupun perjuangan diplomasi melalui meja perundingan. Adapun sejumlah faktor yang dapat menghambat terwujudnya integrasi nasional di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, masih adanya etnosentrisme, yaitu sikap atau pandangan yang berpangkal pada masyarakat dan kebudayaan sendiri. Biasanya disertai dengan sikap dan pandangan yang meremehkan masyarakat dan kebudayaan lain. Yang kedua, tidak meluasnya pembangunan ekonomi dan infrastruktur sehingga mendorong munculnya ketidakpuasan daerah terhadap pemerintah pusat. Nah, di sini ada sebuah gambar, ya, gambar pelantikan
Insinyur Soekarno sebagai Presiden RIS atau Republik Indonesia Serikat di Yogyakarta pada tanggal 17 Desember 1949. Selanjutnya, ada sebuah gambar upacara penandatanganan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat di Den Haag, Belanda pada 27 Desember 1949. RIS diwakili oleh Muhammad Hatta, sedangkan Belanda diwakili oleh Ratu Juliana, Perdana Menteri Dr. Willem Drees, dan Menteri Seberang Lautan Mr. IMGE Sessen. Pada hakikatnya, penandatanganan piagam penyerahan dan pengakuan kedaulatan kepada RIS adalah pengakuan Belanda terhadap kedaulatan bangsa Indonesia sendiri atas wilayah nasionalnya, yang dalam hal ini diwakili oleh RIS. Republik Indonesia Serikat terdiri dari 16 negara bagian. Selain Republik Indonesia, beberapa di antaranya adalah negara Sumatera Timur, negara Sumatera Selatan, negara Pasundan, dan negara Indonesia Timur. Sebenarnya, dibentuknya Republik Indonesia Serikat merupakan upaya Belanda untuk memecah belah bangsa Indonesia. Oleh karena itu, rakyat di negara-negara federal yang sejak akhir tahun 1949 menjadi negara bagian RIS tetap menghendaki bentuk negara kesatuan. Sejak awal tahun 1950 sudah muncul gerakan-gerakan yang menuntut pembubaran negara bagian dan penggabungannya menjadi RI atau Republik Indonesia. Dari materi hari ini, kita dapat menarik kesimpulan, masyarakat yang terintegrasi merupakan harapan setiap negara, terutama yang memiliki wilayah yang luas dan keragaman penduduk di beberapa aspek kehidupan. Masyarakat yang mampu membangun integrasi nasional memiliki kekuatan dalam mempertahankan kedaulatan bangsa dan membangun kejayaan nasional. Kekuatan tersebut merupakan kondisi yang penting untuk mencapai tujuan nasional yang diharapkan. Ketika di dalam masyarakat sering terjadi pertentangan atau konflik, akibatnya akan lebih banyak kerugian, baik fisik maupun mental. Keadaan tersebut dapat mengganggu stabilitas pemerintahan negara dan mengancam integritas bangsa. Negara yang masyarakatnya tidak terintegrasi akan sulit dalam mencapai tujuan nasional yang diharapkan. Nah, bagaimana pembahasan pada hari ini? Apakah bisa dimengerti? Semoga pembahasan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, ya. Amin. Mungkin sekian materi pada hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan pembahasan pada hari ini. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dan hikmah dari peristiwa masa lampau. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.